Memang kalau Anda kaya, Anda sudah terlepas dari satu masalah. Masalah apa? Tentunya masalah finansial, masalah keuangan. Nah, dari masalah keuangan memang Anda sudah merdeka ketika Anda menjadi kaya raya. Tapi bukan berarti dengan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ridon Project Channel, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Doa terbaik dari saya untuk teman-teman semuanya. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari kehidupan. Keduanya hanyalah bersifat sementara. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Shah Rukh Khan. Teman-teman pasti tahu siapa Shah Rukh Khan, aktor dari Bollywood atau dari India. Nah guys, kenapa pembukaannya itu? Di video kali ini saya akan membicarakan tentang tidak ada jaminan kebahagiaan ketika Anda menjadi kaya raya. Ya. Tidak ada jaminan kebahagiaan ketika Anda menjadi kaya raya. Itu. Jadi tema kali ini yang akan kita bahas tema itu. Nah, sebelum menonton video selengkapnya, teman-teman jangan lupa jika teman-teman berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya. Baik guys, kenapa saya mengatakan bahwa jika Anda kaya raya tidak ada jaminan kebahagiaan? Yang pertama tentunya manusia hidup satu paket dengan masalahnya. Bukan berarti ketika Anda kaya raya, Anda terlepas dari masalah. Bukan berarti ketika Anda kaya raya, hati Anda akan selalu bahagia. Tidak seperti itu. Rasanya sangat sederhana. Memang kalau Anda kaya, Anda sudah terlepas dari satu masalah. Masalah apa? Tentunya masalah finansial, masalah keuangan. Nah, dari masalah keuangan memang Anda sudah merdeka ketika Anda menjadi kaya raya. Tapi bukan berarti dengan Anda memiliki uang begitu banyak atau kehidupan Anda akan jadi bahagia. Tentu saja tidak. Tidak, kebahagiaan itu tidak diukur dari nilai mata uang atau kepemilikan. Nah, bahagia, kalau ini definisi saya ya, teman-teman boleh setuju atau tidak. Bahagia adalah tentang cara pandang kita terhadap sebuah masalah kehidupan. Itu definisi saya. Bahagia adalah tentang bagaimana cara pandang kita terhadap masalah kehidupan yang sedang kita jalani. Itu definisi saya tentang kebahagiaan. Menurut saya, kebahagiaan erat kaitannya dengan ketenangan hati, kenyamanan jiwa yang terbentuk dari rasa syukur kita terhadap penerimaan kehidupan kita. Terlepas dari itu semua, bahwa penerimaan dalam tanda kutip ketika kita sudah mengusahakannya dengan semaksimal mungkin melalui usaha-usaha kita, kerja keras kita, lewat doa-doa kita yang selalu kita lantunkan. Di situ baru kita harus menerima. Tapi bukan berarti menerima dalam tanda kutip kita berdiam diri. Tidak, tentunya kita berusaha lagi. Nah, itu. Kalau kita kaya tidak ada jaminan kebahagiaan. Tapi kalau kita bahagia, mungkin saja kita bisa jadi kaya raya. Contoh kecil, hal yang paling utama.
Ketika kita bahagia, tentunya otak dan pikiran kita sudah merdeka. Berarti pemikiran kita kaya akan ide, kaya akan pemikiran-pemikiran yang menuju masa depan. Dan hati akan selalu bergerak, hati nurani kita. Ketika kita sudah mendapatkan ketenangan, kenyamanan, tentunya hati nurani kita akan lebih bekerja, akan lebih peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu tidak ada jaminan ketika Anda kaya. Dan ketika Anda terobsesi oleh sebuah kekayaan, karena mungkin melihat orang-orang di sekitar banyak tas branded, baju branded, atau mobil mewah, pesawat, mereka memiliki segalanya. Terus kita berpikir kita tidak hak berbahagia karena kita tidak mencapai itu. Tentu saja tidak. Menurut saya itu adalah pikiran yang picik, pikiran yang negatif. Tidak seperti itu kehidupan itu. Jadi jangan selalu mengukur sesuatu hanya lewat angka, karena angka tidak akan pernah ada habisnya. Dari 1.000 ada 2.000, ada 10.000, ada 100.000, ada 100 juta. Berapa lagi? Ada 100 miliar, ada 100 triliun, ada 100 biliun, dan berapa lagi? Tidak akan pernah ada ujungnya kalau mengukur kebahagiaan dari nilai mata uang, dari nilai kepemilikan uang saja. Dan saya yakin kalau Anda hanya mengukur kebahagiaan dari kekayaan, sampai kapanpun Anda tidak akan bahagia, dan sampai kapanpun Anda tidak akan kaya, karena Anda hanya berpikir ke penghasilan, ke pencapaian, tidak berpikir tentang proses. Biasanya orang-orang yang berhasil itu orang yang berproses, bukan orang yang jadi simsalabim, langsung ada, seketika langsung bisa terwujud. Tidak seperti itu, karena sifatnya manusia memang dilahirkan memiliki otak dan pikiran untuk selalu berusaha, untuk selalu mengusahakan sesuatu yang kita inginkan. Tapi bukan berarti harus terpaku terhadap hasil. Tentu saja tidak, karena ada proses yang berjalan. Namun ketika kita tidak pernah berhenti, terus menerus melakukan, ketika gagal bangkit lagi, ketika gagal bangkit lagi, perbaiki lagi, semuanya diperbaiki, kemungkinan hidup Anda akan berhasil itu sangat besar. Nah, jadi orang yang sudah merasa gagal itu tidak, mereka yang gagal itu tidak bangkit lagi dari kegagalannya. Jadi mental block. Jadi dirinya sendiri sudah menganggap saya tidak mungkin melakukan itu, dan saya tidak mungkin berhasil melakukan itu. Nah, mental seperti itu, jadi sama dirinya sendiri aja sudah tidak percaya, apalagi kepada orang lain. Bagaimana Anda akan meyakinkan orang lain ketika Anda tidak percaya sama kemampuan diri Anda sendiri? Sesekali merasa sedih itu harus, itu sifatnya manusia, karena manusia itu memiliki hati, dan hati itu naik turun. Saya juga seperti itu. Bahkan kesedihan saya mungkin bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu. Tapi ada hal yang saya pikirkan, bahwa apakah dengan kita bersedih, larut dalam kesedihan, hidup kita akan berubah? Tentunya tidak. Bahkan akan menjadi lebih terpuruk. Sesekali sedih ya wajar, tapi jadikanlah kesedihan itu sebagai motivasi kita untuk bergerak menuju yang lebih baik di masa depan. Saya bosannya bahwa jangan selalu ingin menjadi yang terbaik dari orang lain.
Tapi jadilah yang terbaik dari diri sendiri. Dari diri sendiri yang terdahulu. Dari diri sendiri yang sekarang menuju diri sendiri yang lebih baik di hari depan. Kalau kita selalu seperti video sebelumnya, jadi jangan bandingkan, jangan selalu ingin terlihat lebih baik dari orang lain. Tidak boleh. Jadilah yang terbaik dari diri sendiri, versi diri sendiri. Karena kalau kita ingin selalu menjadi yang terbaik dari orang lain, ke hal-hal yang sombong, takabur. Satu hal lagi yang perlu kita sadari bahwa tidak semua orang beruntung bekerja di bidang sesuai passionnya masing-masing. Tidak semuanya beruntung. Alasannya apa? Tentu finansial, keuangan. Nah, tapi bukan berarti kita tidak profesional. Harus profesional walaupun kita bekerja di bidang bukan di bidang passion kita. Lakukan sesuai kemampuan kita tentunya. Lakukan sesuai kapasitas kita. Harus profesional. Dan nanti ketika semuanya sudah terkumpul, barulah kita mewujudkan mimpi-mimpi kita yang sesuai passion kita. Mungkin dari hasil pekerjaan itu kita bisa nyicil, nabung dikit-dikit untuk membangun passion kita, untuk membangun karakter kita. Jadi usaha yang sesuai dengan karakter kita. Nah itu guys, kita bekerja di bidang yang tidak kita cintai, tapi kita harus profesional. Orang itu harus profesional. Dan saya yakin ketika Anda mengerjakannya secara profesional, ada banyak ilmu yang bisa kita ambil. Nah guys, kesimpulannya adalah bahwa kalau kita bahagia, bisa saja kita kaya. Tapi kalau kita kaya, tidak ada jaminan kebahagiaan. Jaminan dari kaya raya adalah Anda terlepas dari satu masalah kehidupan, yaitu masalah finansial. Bukan terlepas dari masalah kehidupan seutuhnya. Jika teman-teman suka, silahkan like. Jika teman-teman tidak suka, silahkan dislike. Jika menurut teman-teman video ini ada manfaatnya, silahkan share, bagikan ke seluruh media sosial kalian. Dan jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.